Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahil haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Al-ayah. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga pada kesempatan petang kali ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesempatan untuk berada di jalan, berada pada fitrah Islam, berada pada fitrah kalimat ikhlas, kalimat syahadat, berada pada jalan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada pada jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan agama yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tidak tergelincir kepada kesyirikan terhadapnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya waktu petang bagi seorang mukmin merupakan salah satu waktu yang penting, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya banyak sekali menyebutkan, menjelaskan kepada kita untuk kita berzikir, untuk kita bertaubat, untuk kita memohon ampun kepadanya. Di antaranya kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir atau juga surat Al-Mu'min ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahil haq wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Yang artinya kurang lebih, fasbir, maka bersabarlah engkau, inna wa'dallahil haq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Wastaghfir li dzambik, maka mohonlah engkau ampunan atas dosa-dosa engkau. Wasabbih bihamdika bil asyi wal ibkar, dan sucikanlah, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertasbih kepada Rabb engkau pada waktu petang dan pagi hari. Melalui ayat ini kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir, untuk memohon ampunannya pada salah satu waktu penting, yaitu pada petang hari seperti saat ini. Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat tentang doa-doa
yang patut untuk kita panjatkan, tentang zikir-zikir yang patut untuk kita panjatkan di waktu petang. Di antaranya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa dengan salah satu doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunanmu. Kami memohon kepada Engkau keselamatan untuk kehidupan dalam agama kami, dalam kehidupan dunia kami, serta dalam kehidupan akhirat kami. Ya. Kalau kita renungi, dalam doa ini mengandung makna yang sangat luar biasa, di mana kita benar-benar menyadarkan diri kita bahwasanya kita sebagai manusia itu pasti berbuat salah, dan kita perlu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tadi ada satu kalimat di mana kita memohon kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita di dalam hidup, di dalam beragama, dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya afiyah, keselamatan yang paling mulia, keselamatan yang paling agung bagi seorang mukmin adalah keselamatan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunannya kepada kita. Karena sekali lagi kita sebagai manusia pasti berbuat kesalahan. Kita sebagai manusia pasti berbuat dosa. Kita sebagai manusia pasti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita berhenti untuk senantiasa bertaubat. Janganlah kita berhenti untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan kita melazimkan doa tadi pada waktu petang ataupun pagi hari di setiap harinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kehidupan kita itu menjadi iktibar, menjadi pelajaran yang tidak baik bagi orang lain. Kita bisa melihat kisah daripada kehidupan Fir'aun misalnya, ataupun juga Qarun, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya ketika di dunia, yang itu tidak lain sebagai cobaan, sebagai pelajaran bagi umat-umat, bagi orang-orang setelahnya, agar orang-orang yang setelahnya itu bisa mengambil pelajaran supaya tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Kita bisa melihat kisah Fir'aun di mana dirinya penuh dengan kekufuran, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan sampai akhir hayatnya dia masih berada dalam kekufurannya, meskipun dia sempat bertaubat, sempat menyatakan keimanan, tapi keimanan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, karena dia baru menyatakan keimanan ketika ajal sudah di depan mata. Oleh karenanya, saudaraku semua, janganlah sampai kita menjadi seperti Fir'aun dalam kemaksiatan, yang kemudian sampai akhir hayatnya masih berada dalam kemaksiatan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadikan pelajaran bagi kita semua saat ini. Maka sekali lagi hendaknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus bisa untuk menjadi contoh, menjadi pelajaran, tetapi dalam hal kebaikan, dalam hal yang bisa mengajak orang lain kepada ketakwaan, kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu bertaubat, untuk selalu memohon ampun kepadanya. Karena memang kita sadari bahwasanya yang namanya ajal itu pasti.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar kepada kita bahwasanya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Oleh karenanya sebelum ajal menghampiri kita, kita perlu untuk senantiasa bertaubat, perlu senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita masih dalam kondisi bermaksiat, di situ malaikat maut menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita. Ketika terjadi semacam itu, maka itulah kondisi sakaratul maut yang kemudian masuk kategori su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, ada sebuah kisah di mana ada seorang yang dia senantiasa melakukan kemaksiatan dalam hidupnya. Kemudian suatu ketika dia bermimpi bersama keluarganya mengendarai suatu kendaraan, melakukan suatu perjalanan ke sebuah gunung. Tiba-tiba dalam mimpinya itu dia mendapati kendaraannya kecelakaan dan dia seolah-olah pingsan akibat daripada kecelakaan dalam mimpinya. Kemudian ketika dia sadar dari pingsannya, seolah-olah dia sudah berada di alam kubur dan dia merasakan sangat kaget di situ. Karena apa? Karena dia mendapati dari mulutnya itu keluar api yang sangat panas, sehingga dia merasa sangat takut dan akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Dan suatu ketika seorang yang ahli maksiat tadi, dia bertemu salah satu ulama, dia menyampaikan cerita dalam mimpinya itu, dan kemudian disampaikan oleh ulamanya, diberikan nasihat oleh seorang ulama itu bahwasanya orang tadi diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan, atas dosa yang ia lakukan selama ini. Karena itu semua akan menjadi ancaman baginya ketika dia masih berada dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Akhir dia seketika menangis melihat, mendapati, mendengar nasihat yang disampaikan oleh ulama tadi. Karena dia benar-benar merasa takut, dan akhirnya dia bersedia untuk bertaubat, untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang biasanya ia lakukan, untuk kemudian dia ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjadi hamba Allah yang taat, ingin menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan ampunannya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya kemaksiatan itu harus bisa kita hindarkan dari kehidupan kita. Kita tidak bisa kemudian membiarkan diri kita terus tergelincir dalam satu kemaksiatan, karena ini akan sangat-sangat berbahaya. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memohon ampun, marilah senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat kembali memuliakan kita dengan menyucikan jiwa kita, dengan menyucikan hati kita. Karena dengan kemaksiatan itulah hati kita akan semakin berkarat, hati kita akan semakin luka, hati kita akan semakin sakit. Oleh karenanya kita bisa membersihkan hati kita, kita bisa menyucikan kembali hati kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sekali lagi kita berpesan, marilah kita manfaatkan
kesempatan demi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita gunakan itu semua untuk menggapai keridhaannya, untuk menggapai karunia-Nya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semua. Amin Allahumma amin. Ketika seorang hamba mau memohon ampun kepada Tuhannya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala merasa sangat senang, merasa sangat bahagia, di mana hambanya yang tadinya tergelincir kepada kemaksiatan akan bisa selamat dengan mendapatkan ampunan-ampunan ketika dia mau berdoa, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan akan kemaha pengasihannya, akan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hambanya itu mau bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sudah pasti tergelincir kepada kemaksiatan, ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Ya, setiap anak cucu Adam, kita semua itu pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Ya, tentunya adalah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang dengan taubat itu kita tidak kembali mengulangi kemaksiatan tersebut, tetapi dengan taubat itu kita benar-benar mensucikan diri, kita benar-benar mengembalikan diri kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, setiap saat kita perlu untuk memohon ampun, untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah pada waktu petang, sebagaimana tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk memujinya, untuk bertasbih kepadanya pada waktu petang dan pagi hari. Jangan sampai kemudian kita menjadi iktibar tadi, jangan sampai kita menjadi contoh, menjadi pelajaran bagi orang lain, tetapi dalam hal yang tidak baik, dalam hal yang akan membawa kesengsaraan, dalam hal yang akan membawa pada kecelakaan kita. Tetapi kita harus bisa menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal yang membawa orang lain pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah, untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, kita masih diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis taklim, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Dan dengan itu insya Allah juga akan bisa mendatangkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita.
Maka sekali lagi kita sangat-sangat harus bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, salah satu wujud syukur tersebut yang patut kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan kita senantiasa memohon ampun ketika kita melakukan kemaksiatan terhadapnya. Karena sekali lagi kita sebagai hambanya sudah barang tentu pasti melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita ketika kita sadar bahwasannya kita tergelincir kepada kemaksiatan, kita jangan sampai mengumbar kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kita harus bisa menjaga diri kita dari menginformasikan, dari menyampaikan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Tetapi juga bukan berarti kemudian kita tidak masalah untuk bermaksiat, yang penting tidak menyampaikannya kepada yang lain. Tidak demikian. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap amal kita, setiap perbuatan kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya tercatat dalam catatan amal masing-masing. Semuanya tidak ada yang terlewat, barang satu perbuatan ataupun satu pekerjaan ataupun hanya satu perkataan yang tidak baik, itu tidak ada yang terlewat dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus bisa menjaga diri kita untuk bisa semaksimal mungkin menjaga agar tidak tergelincir terus-menerus dalam suatu kemaksiatan. Mungkin terjadi dalam kehidupan kita, ya, ketika kita terjerumus kepada suatu kemaksiatan, kemudian kita ingin bertaubat, kita ingin mohon ampun, kemudian kita mendatangi ulama, mendatangi kiai dengan tujuan untuk mendoakan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita memohon kepada orang lain, kita minta kepada orang lain untuk mendoakan kita, untuk mendoakan kebaikan kepada kita. Tetapi jangan kemudian kita menyampaikan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, karena itu pada hakikatnya adalah rahasia kita, karena itu adalah aib kita yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain, di mana kadang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup aib kita, tetapi kita tidak bisa menutup aib kita sendiri. Bahkan kadang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang dia merasa bangga, ya, seolah-olah merasa senang ketika dirinya berhasil, ketika dirinya melakukan suatu kemaksiatan, dengan cara dia menyampaikan kepada teman-temannya, dengan dia menyampaikan kepada yang lain. Padahal itu merupakan suatu keburukan yang sangat-sangat luar biasa yang harus kita hindari dari kehidupan kita. Ikhwani rahimakumullah, sekali lagi kita mengajak, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk senantiasa memohon ampunannya, untuk senantiasa kita memohon keridhoannya atas perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kemudian kita membiasakan diri kita untuk mengumbar, untuk menyampaikan aib yang pernah kita lakukan. Karena begitu kita menceritakan aib kita, ya, pada hakikatnya kita telah mengumbar aib kita, kita telah seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kadang Allah menutup aib kita, tapi seolah-olah kita sendiri yang ingin mengungkap, ingin menyingkap aib-aib kita. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni, Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita,
Allah senantiasa memberikan kesejahteraan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini, baik ketika masih di dunia ataupun ketika kelak sudah sampai pada akhirat. Sekali lagi kita mengajak, marilah kita lazimkan melafalkan doa ini, doa yang tadi kita bacakan di awal, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita dalam menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya keselamatan yang paling mulia bagi seorang mukmin adalah keselamatan ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dapat mengarahkan kita untuk senantiasa bertaubat, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.